Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hakim, nomor induk mahasiswa 20 10 11 40 12 01 dari kelas 03 TPLP 008. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 2 tentang media penyimpanan file. Media penyimpanan file. Penyimpanan primer. Penyimpanan primer, primary memory, atau disebut juga memori utama, main memory. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Penyimpanan primer dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data atau program selama terdapat arus listrik atau komputer hidup. RAM dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Read-only memory adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca, disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Selain itu, ada pula cache memory, yaitu memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Ada 4 bagian di dalam primary storage, yaitu yang pertama ada input storage area, fungsinya untuk menampung data yang dibaca. Yang kedua ada program storage area, fungsinya untuk penyimpanan instruksi-instruksi untuk pengolahan. Yang ketiga ada working storage area, fungsinya untuk tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Dan yang terakhir ada output storage area, fungsinya untuk penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat output. Penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau disebut secondary memory adalah penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Ada dua jenis penyimpanan sekunder, yaitu serial atau sequential access storage device. Contohnya ada magnetic tape, yang kedua ada punch card, dan yang ketiga ada punch paper tape. Yang kedua ada direct access storage device. Contohnya ada magnetic disk dan floppy disk. Representasi data dan density pada magnetic tape. Data direkam secara dikit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Tape terdiri atas 9 track. 8 track dipakai untuk merekam data dan track yang 9 untuk koreksi kesalahan. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density, kepadatan, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tadi. Satuan yang digunakan density adalah byte per in (bpi). Umumnya density dari tape adalah 1600 bpi dan 6250 bpi. Bpi ekuivalen dengan karakter per inch. Salah satu teknik untuk memeriksa kesalahan pada magnetic tape adalah dengan parity check. Ada dua jenis parity check, yaitu odd parity, parity ganjil. Jika data direkam dengan menggunakan odd parity, maka jumlah 1 bit yang mempresentasikan suatu karakter adalah ganjil. Jika jumlah 1 bitnya sudah ganjil, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 adalah 0 bit. Akan tetapi, jika jumlah 1 bitnya masih genap, maka parity bitnya adalah 1 bit. Yang kedua ada event parity atau parity genap. Bila kita merekam data dengan menggunakan event parity, maka jumlah 1 bit yang mempresentasikan suatu karakter adalah genap. Jika jumlah 1 bitnya sudah genap, maka parity bit yang terletak pada track 9 adalah 0 bit. Akan tetapi, jika jumlah 1 bitnya masih ganjil, maka parity bitnya adalah 1 bit. Contohnya, track pertama 00000, track kedua 111111, track ketiga 111111, track keempat 010101, track kelima 110110, track keenam 111100, track ketujuh 011110, track kedelapan 001111. Berapa isi dari track ke-9 jika untuk merekam data digunakan odd parity dan even parity? Jika menggunakan odd parity, maka track 9 menjadi 110001, dan jika menggunakan even parity, track ke-9 001110. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.